Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hanifa Batubara, INPF 2003090081, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 3B pagi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu teori-teori pekerjaan sosial. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai kasus pelecehan seksual di Universitas Negeri Jakarta. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kasus pelecehan seksual di Universitas Negeri Jakarta. Salah satu dosen di Universitas Negeri Jakarta diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Dosen Prodi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik itu mengirimkan pesan bernuansa pelecehan seksual seperti minta cium serta mengajak tidur bareng mahasiswinya. Pada tahun 2019 itu, aduan pertama yang masuk bahwa dosen DA melakukan pelecehan seksual melalui WhatsApp. Setelah aduan satu masuk itu, ternyata aduan lainnya masuk dengan pelaku yang sama, yaitu dosen DA. Menurut Aprilia, dalam bukti tangkapan layar itu, DA meminta mahasiswi yang hendak izin tidak mengikuti kelas untuk dicium terlebih dahulu. DA bahkan mengajak tidur bersama agar urusan mahasiswi di jurusannya bisa ia permudah. Dosen DA tuh bilang, kalau mau dapat izin harus cium dulu. Kalau bibir kamu merah, saya mau cium. Terus bilang kalau kamu mau dipermudah segala urusan kamu di prodi ini, tidur bareng saya dulu. Nanti kita curhat-curhat baru saya permudah semuanya, kata Aprilia. Aprilia menyambut salah satu alumni angkatan 2009 mengaku tidak lulus mata kuliah yang diajarkan DA karena menolak ajakannya. Kesaksian serupa juga disampaikan alumni angkatan 2007 yang mendapatkan nilai E karena menolak ajakan DA untuk berkencan. Menurutnya, pihak fakultas menyatakan akan menyelesaikan masalah ini secara internal. Sementara pihak prodi menganggap kelakuan DA sebagai bercanda dan meminta korban bersabar. Respon dari pihak kampus itu kayak bilang kalau dosen DA hanya bercanda dan kebanyakan korbannya disuruh sabar dan memaklumi perilaku dosen DA. Karena dosen DA diketahui belum menikah, jadi memang suka bercanda-canda, ungkap Aprilia. Dia juga mengatakan bahwa pihak rektorat akan mengimplementasikan peraturan rektor mengenai pembentukan satuan tugas yang mengenai kekerasan seksual. Kenapa kasus tersebut dapat terjadi? Menurut saya, karena ada terjadinya faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di kampus. Secara umum terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Yang pertama, faktor natural atau biologis. Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu, reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersinggung atau minimalnya tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataan, korban merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku. Yang kedua, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang tumbuh di masyarakat adalah ketimpangan gender serta relasi kuasa. Faktor ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk dari suatu sistem partikal di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini, masyarakat cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi. Sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif untuk pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin bagi laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Apa masalah sistem sosial sehingga dapat terjadi pelecehan seksual? Adapun penyebab masalah sistem sosial pelecehan seksual itu terjadi karena yang pertama, faktor internal. Kepribadian yang memiliki penyimpangan seksual, meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku, dan lain-lain. Kedua adalah faktor eksternal. Adanya akses pornografi, pelaku mempunyai otoritas, lemahnya perlindungan hukum untuk korban. Selanjutnya, untuk melapor tidak ada support dan kurangnya pengetahuan tentang abusif.
Apa sih abusif itu? Untuk menggambarkan di mana salah satu pihak berusaha untuk menguasai dan mengendalikan pihak pelaku dengan perilaku yang negatif. Hubungan ini biasanya dipenuhi dengan kekerasan verbal, fisik, bahkan seksual. Selain penyebab, terdapat pula dampak dari pelecehan itu sendiri. Pertama adalah dampak dalam jangka pendek, yaitu menyebabkan korban menjadi pemurung, pemarah, pendiam, malu, dan mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan dampak dalam jangka panjang yaitu menyebabkan korban menjadi cemas, ketakutan, mengalami gangguan, stres, pasca trauma, maupun depresi. Cara kita mengatasi pelecehan seksual bagi mahasiswa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kekerasan seksual dapat dialami siapapun dan terjadi dimanapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Maka mulailah berani melaporkan tindakan pelaku. Jika mendapat seorang teman yang mengalami hal tersebut, hal yang dapat dilakukan dengan mendengarkan dan berempati. Memang terlihat sepele, namun dapat menjadi bentuk dukungan kita terhadap korban yang sedang merasa trauma. Melalui mendengarkan dan tidak menghakimi korban, biarkan korban bercerita dengan melupakan emosinya. Yang ketiga, menanyakan kebutuhan korban dan menyediakan informasi. Apakah ingin mengakses layanan konseling atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, mendesak kampus agar membuat regulasi tentang pencegahan dan penganaan kasus kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.